Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luna Marina dengan NPM 233402185 dari Manajemen Kelas D, Program Studi Manajemen Universitas Siliwangi. Di sini, saya akan memaparkan hasil analisis saya mengenai kasus A, yaitu tentang HSE atau bisa disebut Health, Safety, and Environment. Nah, kasus HSE ini terjadi pada PT Pertamina, yaitu merupakan tadi kasus kebakaran di kilang minyak PT Pertamina dalam 4 tahun terakhir. Selama beberapa tahun terakhir, sudah terjadi banyak kebakaran kilang minyak PT Pertamina di beberapa daerah. Yang pertama itu adalah kebakaran kilang Balongan di Indramayu yang terjadi pada tanggal 29 Maret tahun 2021, yaitu kebakaran ini itu terjadi pada tangki T31G sekitar pada pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Akibat dari kecelakaan itu diduga karena kebocoran gas yang menyebabkan ledakan. Nah, insiden ini juga mengakibatkan 1 orang meninggal dan 14 lainnya luka-luka. Yang kedua itu adalah kilang Cilacap di Jawa Tengah pada tanggal 11 Juli dan 13 November di tahun yang sama, yaitu tahun 2021. Dua kebakaran ini tuh terjadi pada tahun yang sama. Itu yang pertama itu melibatkan tangki berisi benzena, sementara yang di Jawa Timur itu melibatkan tangki berisi pertalite sebanyak 31.000 kiloliter. Nah, yang ketiga itu ada pada kilang Balikpapan, Kalimantan Timur, yang terjadi pada tanggal 4 Maret dan 15 Mei 2022. 1 tahun setelah kejadian di 2 kilang sebelumnya. Nah, kebakaran pertama itu disebabkan oleh flash di inlet pipa Vinvan Cooler Hydrocracker B. Yang selanjutnya, kebakaran kedua itu mengakibatkan 1 pekerja meninggal dan beberapa lainnya luka-luka. Nah, yang terakhir yaitu ada depo pelumpang di Jakarta Utara terjadi pada tanggal 3 Maret 2023, yaitu di tahun selanjutnya. Kebakaran itu termasuk kebakaran besar yang terjadi di terminal bahan bakar minyak atau bisa disebut TBBM Pelumpang yang menyebabkan 17 orang meninggal dan puluhan lainnya luka-luka. Nah, kejadian-kejadian kebakaran kilang minyak tersebut saya dapatkan dari sumber website katadata.com. Tadi saya sudah menyebutkan beberapa data yang termasuk ke dalam kejadian kebakaran kilang minyak PT Pertamina dalam 4 tahun terakhir. Nah, sekarang kita masuk ke dalam hasil analisis case study yang telah saya analisis. Untuk pertanyaan pertama merupakan identifikasi dan uraian bahaya apa yang harus diantisipasi oleh PT Pertamina. Nah, karena kilang minyak sendiri itu isinya merupakan sebuah bahan bakar yang tentunya rawan dalam terjadi kebakaran dan juga memiliki risiko tinggi, beberapa potensi bahaya yang wajib diantisipasi ada antara lain adalah yang pertama, kebakaran dan ledakan akibat kebocoran bahan bakar. Yang kedua itu adalah paparan bahan kimia berbahaya seperti gas hidrokarbon, benzena, dan juga sulfur. Yang ketiga itu adalah bahayanya listrik, bisa terjadi konslet atau overheat pada mesin. Yang keempat itu adalah kecelakaan kerja. Bisa terjadi terhadap beberapa karyawan seperti terjatuh, terjepit mesin, hingga kelelahan kerja. Dan yang terakhir itu adalah polusi udara dan pencemaran lingkungan. Lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua itu merupakan apa tata cara pengendalian bahaya untuk seluruh tingkatan. Nah, sebenarnya dalam membahas bahaya itu jika sudah dinamakan bahaya pasti memiliki dampak yang signifikan gitu. Namun memang ada pengendalian dan juga dari bahaya tersebut. Nah, ada beberapa cara dari pengendaliannya dalam mengikuti prinsip hierarki pengendalian risiko. Itu ada banyak. Yang pertama itu adalah eliminasi. Nah, dalam eliminasi ini kita dapat menghapus sumber bahaya, misalnya mengganti zat-zat yang berbahaya tadi seperti zat kimia dengan zat yang lebih aman. Yang kedua itu ada substitusi. Dalam substitusi ini kita bisa mengganti proses kerja yang berisiko tinggi dengan proses kerja yang lebih aman dan rawan terhadap kesalahan. Yang ketiga itu ada engineering control. Nah, kalau engineering control ini terdapat 2 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, itu ada memasang detektor gas otomatis, sistem alarm, dan fire suppression system. Dan yang kedua, itu adalah menyediakan ventilasi dan sistem pemadam kebakaran yang berbasis sensor. Nah, apabila kita bisa menyediakan sistem
pemadam kebakaran berbasis sensor. Apabila ada kejadian kebakaran itu ditanganinya bisa lebih efektif dan juga efisien. Nah, setelah engineering control itu ada administrative control. Nah, administrative control ini kita lebih membahas ke dalam SOP yang bisa dilihat agar kerjaan itu aman, jadwal inspeksinya rutin, dan simulasi darurat berkala. Lalu juga ada mewajibkan pelatihan K3 bagi seluruh peserta. Nah, yang terakhir itu adalah APD, alat pelindung diri. Kita tahu bahwa APD ini sangat dibutuhkan dalam proses pekerjaan seperti helm, sarung, tahan panas, pelindung mata. Pertanyaan terakhir yaitu, jelaskan standar operasional HSE yang wajib diterapkan pada industri tersebut, yaitu industri PT Pertamina. Nah, karena ini merupakan sebuah industri yang beresiko gitu karena menggunakan bahan kimia dan juga bahan bakar, ada beberapa standar HSE yang wajib diterapkan. Yang pertama itu adalah SMK3. Apa itu SMK3? SMK3 merupakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang telah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 50 di tahun 2012. Selanjutnya itu adalah ISO 4501 tentang standar internasional untuk sistem manajemen K3. Yang selanjutnya itu adalah ISO 14501 untuk pengelolaan untuk pengelolaan dampak lingkungan. Nah, selanjutnya ada proses safety management atau bisa disebut PSM. Nah, apa PSM itu? PSM itu termasuk ke dalam sistem pengendalian bahaya proses kimia. Oke, tadi merupakan hasil analisis saya terhadap kasus A mengenai HSE pada PT Pertamina. Mungkin sekian pemaparan analisis yang bisa saya lakukan dan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.